Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Ya, pastinya kabarnya semua baik dan luar biasa. Ya, kita bersyukur pagi ini kita boleh berjumpa lagi dalam sekolah minggu bersama ibu guru di gereja, anak-anak di rumah. Tapi tetap kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita semua. Ya, kita akan memulai sekolah minggu kita pagi ini dan kita akan menyanyi sama-sama. Dan terlebih dulu Ibu Guru ingatkan lagi ya, Alkitabnya disiapkan semuanya ya. Ya, kita semua siap untuk memuji Tuhan dan kita bernyanyi sama-sama. Happy Yaya, Happy Yeye. Oke, semua dengan gerakannya ya. Kita akan memulai sekolah minggu kita dengan doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini Engkau telah menolong kami semua anak-anakmu boleh bersekolah minggu lagi bersama-sama. Kami semua ada di rumah masing-masing, ibu guru di gereja, tapi tetap kami bersukacita dan bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau Tuhan kami Yesus yang sangat baik bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu kami pagi ini dari awal hingga selesainya. Amin. Ya, oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semua Alkitabnya disiapkan ya. Ya, sebelumnya kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari biar kita semakin tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Oke? Ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh semakin tinggi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Biarkan Alkitab anak-anak untuk terbuka dan kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan firman-Mu ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini masih berhubungan tentang penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya di Danau Tiberias. Tentang cerita minggu lalu, mereka melakukan suatu pekerjaan sebagai seorang nelayan dan mereka bersyukur karena mereka mendapatkan ikan berapa anak? Iya, 135 ekor besar-besar sekali. Walaupun jala mereka tidak koyak, tetapi mereka sekuat tenaga untuk menarik jalannya ke atas perahu. Lalu mereka menghela jalannya ke pantai Danau Tiberias. Saat ini Tuhan Yesus kembali mengutus murid-muridnya ke sebuah bukit, di mana mereka akan berkumpul dan melakukan sesuatu aktivitas mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam bacaan kita. Ada yang mereka ragu-ragu karena ada salah seorang yang telah melihat Tuhan Yesus berdiri dan mereka berkata, itu Tuhan. Tapi kenyataannya ada beberapa murid yang ragu-ragu. Berarti mereka masih belum percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia kembali menyuruh murid-murid untuk berkumpul di sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun, sebelum dia terangkat ke surga. Di situ berkumpul 11 orang murid. Tahu murid-murid Tuhan Yesus? Siapa-siapa nama murid Tuhan Yesus? Ada yang murid yang tidak percaya sebelum dia melihat dengan mata kepalanya. Ada murid yang menyangkal. Siapa namanya? Iya, yang menyangkal adalah Simon Petrus. Dan yang tidak percaya sebelum melihat dengan mata kepalanya adalah Thomas. Ya, seperti itu juga. Sehingga pada saat itu kembali berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Mereka selalu berdoa dan bersyukur atas pertolongan Tuhan yang mereka rasakan sepanjang hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama ada di dalam dunia ini. Sehingga setelah Tuhan Yesus bangkit, dia masih berada di dalam dunia selama berapa hari, anak-anak? Ya, 40 hari 40 malam sebelum dia naik ke surga. Selama 40 hari 40 malam itu Yesus selalu menampakkan diri kepada mereka supaya mereka percaya dan selalu bersyukur bahwa mereka tidak sendirian. Mereka selalu ditemani, selalu dilindungi, bahkan selalu diberikan kekuatan, kemampuan oleh Yesus Kristus untuk melakukan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah dunia ini sebelum Yesus terangkat ke surga. Yaitu tugas mereka yaitu memberitakan Injil. Siapa itu Injil, anak-anak? Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah kabar baik yang harus diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Bahkan adik-adik sekalian, tugasnya kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan kita di mana kalian berada, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat bermain. Kalian harus menjadi saksi untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan Yesus masih berikan untuk kita lakukan. Sebagai anak-anak sekolah minggu harus selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menolong orang tua, bahkan apapun yang akan dilakukan, kita lakukan dengan penuh sukacita. Sehingga pada saatnya kita akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, berkat-berkat yang Yesus limpahkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan kita selalu mengucap syukur karena berkat itu selalu melimpah setiap saat lewat kehidupan kedua orang tua kita,
lewat kehidupan kita juga dimanapun kita hadir dan berada. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Judul cerita pada pagi hari ini yaitu pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil. Dan ayat hafalannya yaitu pada ayatnya yang ke-19. Itu adik-adik harus hafal pada ayat yang ke-19. Minggu depan harus dihafal. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa anak-anak yang akan kita doakan, ada yang berulang tahun, ada yang sakit, bahkan ada yang bersuka cita karena berbagai berkat yang kalian alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, di mana ingat Tuhan Yesus mengutus kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk melakukan kehendak Tuhan melalui hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui permainan kami, dimanapun kami hadir dan berada, kami akan menyaksikan berkat Tuhan, kami akan menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kami, sehingga setiap hidup kami akan bermakna bagi orang lain. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kekuatan kesehatan masih Tuhan terus anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya. Walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menaungi hidup kami, melindungi kami, sehingga kami sebagai anak-anak sekolah minggu selalu rajin untuk berdoa, mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu secara virtual. Berkati kedua orang tua mereka di dalam tugas pekerjaan mereka sehari-hari. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang selalu melaksanakan tugas pelayanannya setiap minggu. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilan kami untuk mewujud nyatakan kasih setia Tuhan lewat kehidupan kami guru-guru sekolah minggu bagi anak-anak dan bagi dunia ini. Bapa Surgawi, berkati bangsa dan negara kami supaya bangsa kami ini selalu dalam aman, damai, tentram, dan selalu hidup bersama-sama dengan semua orang untuk saling mengasihi, saling tolong menolong di antara sesama. Walaupun kami berbeda, tetapi kami tetap satu di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Sepanjang minggu yang akan datang, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami sebagai pelajar, kiranya Tuhan akan menolong memberkati anak-anak kami, sehingga sepanjang minggu yang akan datang mereka boleh beraktivitas, baik itu secara virtual maupun secara tetap muka, yang diatur oleh sekolah sendiri, sehingga semua kegiatan-kegiatan minggu yang akan datang kami boleh jalani seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Seusai ibadah kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan akan memimpin sertai kami, sehingga kami terus boleh menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami selalu berbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam keampunan anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respon terhadap firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita nyanyi dulu sama-sama ya. Tuhan Yesus, Yesus itulah penolongku. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar
kita selalu mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, yang adalah satu-satunya penolong kita, pasti upah kita besar di sorga. Ya, nah saatnya kita akan membawa persembahan kita. Semua persembahannya disiapkan. Persembahannya boleh dimasukkan di amplop. Nanti ditulis namanya. Papa mama yang boleh membawa ke gereja akan memasukkannya ke dalam kantong-kantong kolekte, ya. Oke, kita bawa persembahan kita dan kita nyanyi sama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang selalu menolong dan memberkati hidup kami, sehingga saat ini kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Berkati apa yang boleh kami berikan Tuhan, biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk terus membangun persekutuan kami di jemaat Ora et Labora dalam persekutuan bersama anak-anakmu sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus boleh memberkati juga semua orang-orang tua yang boleh dengan penuh sukacita memberi untuk anak-anak mereka untuk boleh membawa persembahan. Tuhan saja yang tetap memberkati segala karya dan kerja mereka, sehingga mereka tetap berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, semua masih semangat ya? Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan ingat tadi ada hafalan dari Ibu Guru ya, jangan lupa ya. Dihafalkan, kemudian kalau boleh mamanya juga videokan ya, kirimkan ke Bu Guru supaya bisa kita tampilkan nanti, oke? Ya, tapi sampai hari ini Bu Guru belum dapat, belum ada yang mengirimkan videonya ya. Mudah-mudahan minggu ini ada yang mengirimkan supaya kita bisa tampilkan di sekolah minggu kita, oke? Ya, kita mengakhiri pada sekolah minggu kita nyanyi sama-sama, Yesus pahlawan, aku pahlawan kecil, Tuhan Yesus panglimanya, ya. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan terima berkat Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus boleh melingkupi semua anak-anakmu dan juga ibu guru yang ada di gereja saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Demikian ibadah sekolah minggu kita saat ini, dan jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Jadi semua harus rajin-rajin ikut sekolah minggu meskipun hanya lewat
hanya lewat virtual. Oke? Ya, sampai di sini. Shalom dan selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.